Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan saya Andreas Didi Rohadi, saya dari KEP Angkatan ke-19. Ingin memberikan sedikit kesaksian ataupun pengalaman. Saya ikut KEP awalnya merasa dipaksa oleh istri saya. Nah, datang yang pertama, datang yang kedua, rasa terpaksa itu masih ada. Nah, begitu yang ketiga teman-teman, saya merasa ada satu pembelajaran yang membuat terbuka pikiran saya dan saya menyadari bahwa sebagai seorang Katolik saya belum ada apa-apanya teman-teman. Nah, di situ rasa keterpaksaan saya sedikit demi sedikit hilang. Dan puji Tuhan pada pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya saya merasa semangat. Bahkan dari hari Kamis, hari Jumat, pingin bubur hari Sabtu. Dari Sabtu pingin bubur hari Senin. Karena merasa apa? Ada satu kerinduan, pelajaran yang saya dapatkan sangat berguna untuk saya pribadi terutama. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan kami dari Sofa Podcast. Edisi yang lalu kami mengundang narasumber yaitu Pak Indra dari bidang pewartaan dan Pak Antoni dari seksi Kitab Suci. Nah, ternyata di bidang pewartaan juga ada salah satu turunannya pelayanan yaitu seksi KEP. Nah, apa itu KEP? Makanya kali ini kami mengundang orang-orang pelayanan dari KEP, yaitu Pak Heri dan Pak Nandi. Selamat datang Pak Heri, Pak Nandi. Selamat datang. Oke. Nah, ini kemarin kan edisi yang lalu kan kita bicara dengan Pak Indra kan? Ya, betul. Nah ternyata kan ini di bidang pewartaan itu kan ada KEP. Nah sekarang KEP itu apa sih? KEP itu sebenarnya kalau namanya artinya singkatan KEP itu kan khusus evangelisasi pribadi. Kalau misalkan orang mendengar kata khusus kan kayaknya, wah khusus nih, khusus orang pasti nggak tertarik gitu. Padahal sebenarnya itu adalah kita memang sebenarnya seperti khusus tapi kita kayak belajar, semi belajar untuk di KEP itu nanti dikasih bekal, dikasih ilmu bagaimana kita cara mewartakan itu. Mewatakan kalau misalkan itu mewatakan kabar baik sukacita untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang sekitar melalui Injil Kristus seperti itu. Oke. Ya, nah nanti di KEP itu juga kita itu bakal belajar itu mengenai beberapa materi itu ya kita ada dua jenis. Itu ada materi memang dari buku panduan dan juga ada materi namanya muatan lokal. Nah, materi muatan lokal itu adalah materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap paroki masing-masing. Okay. Nah, itu seperti itu. Jadi di KEP itu nggak hanya kita khusus, tapi kita juga nanti akan belajar bagaimana sih kita untuk belajar sharing, bagaimana kita untuk bersosialisasi dengan orang sekitar, dengan orang di gereja ataupun dengan masyarakat juga nanti di situ. Nah, sebentar. Ya. Oke, tujuannya KEP itu apa? Tujuannya itu sebenarnya itu untuk menambah kalau orang sekolah bilang ilmu ya, menambah ilmu buat kita. Menambah ilmu. Iya, menambah ilmu buat. Karena gini, kita kan mungkin ketika kita belajar untuk baptis, untuk belajar agama kan itu hanya sekilas, sedangkan nanti di KEP itu kan diperdalam kembali. Oke. Itu, nah itu namanya makanya khusus evangelisasi pribadi, secara pribadi kita gitu. Karena nanti tiap orang pun bakal merasakan, tiap pribadi pun akan merasakan berbeda-beda. Iya. Nanti mungkin antara saya merasakan beda, mungkin dengan Pak Nandi pun merasakan beda gitu. Apa yang dirasakan gitu. Dari sebelum ikut KEP sampai sesudah ikut KEP. Nah, itu nanti akan kelihatan gitu di situ. Nah, ini Pak Eri, ya. Kalau untuk sejarahnya sendiri gimana? Sejarahnya itu KEP itu di paroki Fransiskus. Nah, ini sepengetahuan saya ya, karena kita memang belum punya data asli bahwa kapan sih siapa sih yang memulai. Nah, itu sepengetahuan saya sebagai seksi KEP itu
adalah kita mulai itu di tahun 2002 untuk angkatan pertama. Itu berlanjut terus setiap tahun sampai saat ini. Namun di perjalanan ini kita sempat berhenti itu 2 kali. Itu kalau tidak salah di tahun 2013 karena situasi kondisi tidak memungkinkan di PAUKI, itu ketika dari angkatan ke 12 kalau nggak salah ke angkatan 13 sempat off. Lalu dari tahun 2020 karena itu waktu itu pandemi COVID. Jadi dari angkatan ke-17 ke 18 itu kita off 1 tahun. Nah, setelah pandemi COVID itu di tahun 2020 mulai lagi di tahun 2021 dengan sistem yang berbeda. Nah, mungkin yang biasanya udah pernah ikut CAP atau orang dengan CAP itu kan belajar offline, bertemu tatap muka. Nah, untuk CAP tahun 2021 kita itu belajarnya secara online. Online gabungan dengan 4 PAUKI waktu itu, dengan kita Sukasari, Katedral, Semplak, dengan Sentul, Santa Maria Fatima. Itu secara online 4 PAUKI. Nah, setelah tahun 2021, kita 2022 itu berarti angkatan ke-19 itu kita hybrid. Jadi ada beberapa pembelajarannya itu online, ada beberapa pembelajaran itu offline, tatap muka. Jadi yang tatap muka itu adalah untuk yang materi muatan lokal di PAUKI kita sendiri. Jadi tidak gabungan. Jadi ketika pembelajarannya sesuai yang di buku panduan itu adalah yang secara online, yang gabungan. Nah, gabungan dengan PAUKI yang lain itu kita online. Tapi untuk muatan lokal kita offline, hybrid. Di tahun 2022 waktu itu. 2023 sorry. 2022 betul. 2022 itu hybrid. 2023 baru mulai full offline sampai saat ini dengan kita tidak gabungan untuk pembelajarannya, tapi hanya Retus yang gabungan. Retusnya gabungan. Nah, Retus sendiri apa? Retus. Soalnya banyak juga nih. Retus itu apa sih? Istilah Retus apa? Kayak bahasanya Retus ya. Waduh, Retus. Padahal kan Retus itu kan singkatan dari retret pengutusan. Retret pengutusan. Ya, idealnya itu dari segi waktu retret pengutusan itu adalah 3 hari 2 malam. Kita 3 hari 2 malam. Idealnya. Oke. Tapi per tahun 2022 kita mengadakan itu 2 hari 1 malam sesuai arahan dari Pastor PAUKI. Mengingat dari segi waktu, dari segi tempat juga kita tidak memungkinkan juga waktu itu. Akhirnya 2 hari 1 malam, cuman mungkin agak lebih padat ya dibandingin yang 3 hari 2 malam untuk khusus di PAUKI kita ini. Jadi retret pengutusan kita akan seperti retret pada umumnya, cuman nanti di akhirnya itu, di penutupan itu kita ada pengutusan. Jadi kita seperti baptis, kita diutus lagi juga sama juga kita retret pengutusan itu kita diutus kembali oleh Bapak Uskup biasanya. Atau mungkin kalau Bapak Uskup tidak bisa hadir, mungkin oleh Vikjen. Ya biasanya nanti kita pun seperti kayak baptisan, nanti kita dikasih lilin juga. Nanti Monsinyur pun akan berhilang itu bahwa kita akan diutus kembali, watakanlah kabar baik sukacita dan lain-lain misalkan seperti itu. Nah, untuk kursus evangelisme pribadi, berarti ada pengajarnya. Nah, siapa pengajarnya? Pengajarnya itu, nah ini menarik. Justru kadang-kadang ada yang ikut CAP itu menarik setelah kita kasih tahu pengajarnya itu. Nah, gua kenal sama si ini, gua tahu nih orang menarik nih sepertinya nih gua ini nih ya. Pengajarnya itu sebagian besar adalah dari umat kita sendiri. Sebenarnya sebagian besar. Cuman yang memang sudah punya sertifikasi dari sekolah evangelisasi pribadi dari BPK Keuskupan. Nah itu ada. Berarti sekolah evangelisasi pribadi itu set. Badannya sebenarnya secara umum ya. Cuman dipecah. Sekolah evangelisasi pribadi itu kan salah satunya itu dia memang pengajar dari situ, SEP, ya kan? SEP-nya. Cuman kalau untuk kegiatannya berbeda antara SEP dan CAP nih. Nah, pengajarnya itu untuk yang pelajaran di buku, yang buku panduan itu adalah kita dari yang sudah dijelaskan tadi adalah untuk yang dari orang-orang yang sudah bersertifikasi. Nah, untuk yang muatan lokal itu biasanya pengajarnya ditentukan oleh Romo PAUKI. Bisa Romo sendiri, bisa orang-orang yang menurut Romo berkompeten di bidang tersebut. Gitu. Karena ada beberapa memang pengajar itu harus Romo, materinya itu ada. Nah, sekarang udah angkatan berapa, Pak Eri? Sekarang itu sudah lulusan itu sudah angkatan 21. Iya, dengan total kurang lebih sekitar 573 jumlah lulusan. Kurang lebih ya, cuman data pastinya sedang dihitung juga oleh kami karena sampai saat ini kami pun belum punya ketua alumni.
Nah, ini sedang proses kita untuk penyusunan kurang lebih 573 dengan 21 angkatan. Ketua angkatan 21 Panandi. Nah, ini Panandi. Nah, Panandi berarti ketua angkatan KEP 21. Berarti angkatan yang akan berlangsung tahun ini angkatan 22. Ya. Oke. Nah, sekarang Panandi, apa Panandi kenapa kok bisa ikut KEP kayak begitu? Apa yang melatar belakangi? Mungkin apa ada panggilan jiwa, apa memang disuruh kamu mesti ikut gitu. Saya itu mulai tertarik ikut KEP sebenarnya last minute. Saya mungkin pendaftar ke 35 dari 35 peserta Loh. waktu itu ya. Pendaftar ke 35 terakhir ya. Iya. Karena ada yang melatar belakangi sebenarnya. Suatu malam sih ada temen datang dari lingkungan sebelah cerita, saya ada permasalahan tentang kitab suci, sejarah kitab suci yang lebih tua mana sih Abraham sama Musa sebenarnya kita sih sebenarnya gitu. Iya. Dia datang jelasin, karena saya malas banget baca kitab suci, saya nanya langsung ke dia menjelaskan komprehensif banget. Oke. Bukan menjelaskan oh lebih tua Abraham, enggak, tapi langsung dia cerita itu dia datang jam 8 malam, pulang dari rumah saya jam setengah 2 malam. Loh. Dia bawa istri loh pada waktu itu. Waduh. Istrinya sampai tidur tapi kita masih asing ngobrol. Nah, dia bilang perjanjian lama itu seperti itu, perjanjian baru lebih bagus banget. Itu yang membuat saya akhirnya berpikir, oh ternyata kitab suci saya itu seperti itu dong. Iya. Saya Katolik 40 tahun lebih loh. Tetapi tidak mendalami kitab suci. Kenapa ya saya hanya dalam berapa 6 jam itu terakhir, jam 8 sampai jam 2 itu saya seperti saya bukan dicuci, saya benar-benar dapat, oh ternyata saya kan suka sejarah sebenarnya, walaupun saya bukan dari orang sejarah ya, tapi saya mendengar cerita itu ada satu pemikiran bahwa oh ternyata baca kitab suci itu berurutan. Nah, sebenarnya itu juga melatar belakangi saya ikut KEP, tapi yang lebih mendorong saya adalah saya pernah tanggung jawab untuk ngajarin anak saya. Iya. Anak saya sendiri itu kritis ketika kenapa sih harus ke gereja? Kenapa sih harus ikut yang pagi? Misalnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan kalau tidak saya jawab di level dia yang umur ABG remaja dan saya nggak begitu benar-benar pas jawabnya, bisa saya dibalik. Nah, Iya. akhirnya saya ikut KEP. Ikut KEP itu menurut saya dari diri sendiri, dan itu last minute sih. Last minute. Seperti Nah, setelah mengikuti KEP berlangsung kayak begitu, apa tantangannya, dan setelah mengikuti KEP apa yang didapat? menurut saya ada yang bilang gini ya, zaman saya dulu, semakin kita mau menyelami sesuatu, kita akan semakin miskin terhadap sesuatu itu. Ternyata ikut KEP bukan tambah saya jadi tambah pinter, tambah saya nggak tahu, Merasa tambah nggak tahu ya? merasa tambah nggak tahu, merasa tambah banyak apa sih. Pertanyaannya selalu sampai retus pun saya masih kalau boleh kalau masalah apa namanya, kalau kuliah istilahnya nyari dosen tambahan lah di jam pelajaran di luar. Iya. Seperti itu, karena banyak hal-hal yang ternyata apa ya, setelah buka kitab suci ternyata pemikiran saya beda dengan pemikiran orang lain. Kenapa? Nah, sekitar ikutnya seperti itu. Dan menurut saya KEP itu tidak berlangsung hanya 3 bulan, tapi ya seumur hidup. Seumur hidup ya.
Nah, pada waktu kursus mengikuti CAP itu 3 bulan itu apa seminggu sekali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke, oke. Berapa lama, 1 jam atau 2 jam pertemuan? Kalau terjadwal sih awalnya jam 6:30 sampai 2 jam. Oh, 2 jam. Tapi lebih banyak ke diskusi yang memanjang. Oke. Diskusinya cukup seru, Pak. Cukup seru ya? Seru. Karena masing-masing ternyata dari 35 teman saya seangkatan itu masing-masing punya, ada yang pergolakan hidup, ada yang pertanyaan tidak terjawab. Saat ini kan kita mungkin sering terkungkung dalam kehidupan YouTube edik ya. Itu bisa racun, bisa yang bagus, tapi kadang-kadang pertanyaan itu tidak kita share dan kita hanya tangkap searah. Di Gap ini tempatnya kita bisa share. Ini loh pergumulan pengetahuan saya, pemahaman saya seperti ini. Ternyata ada orang lain yang berbeda. Apakah kita harus berargumen? Ya di situ tempatnya. Dalam arti tidak harus dilawan, tapi memang kitab suci itu, dalam kita ngomong konteks kitab suci ya, disebut multi tafsir, betul. Dari mana orang melihatnya? Tapi di Gap itu kita diarahkan bahwa ini Katolik yang ciri khasnya adalah sebuah lembaga tertua di dunia, tradisinya seperti ini, dan inilah kebenaran kitab suci yang bisa kita dapatkan di kursus 3 bulan itu. Iya. Nah, kalau misalkan dalam 2 jam itu kan ada pengajar. Metodenya gimana? Dibagi kelompok apa bagaimana nih? Beda-beda. Oh, beda-beda. Ada sesi-sesi tertentu. Misalnya sesi sharing. Oh, ada sesi sharing juga. Banyak. Oh, banyak. Sesi sharing kita biasanya berkelompok. Dan kita dalam satu grup, satu kelompok besar itu kita udah terbagi dalam kelompok karena masing-masing kelompok itu punya tugas masing-masing untuk mempersiapkan acara per hari itu. Misalnya Jumat pertama kelompok 1 mereka nyiapin mulai dari lagu, mulai dari ringkasan materi minggu lalu. Jadi kita seperti notulen kalau kita meeting ya. Oh, terakhir minggu lalu kita mempelajari ini, kita share supaya nggak lupa. Nah, ini tugas satu kelompok. Kelompok kedua siap-siap untuk jadi notulen yang hari itu untuk di-share di minggu selanjutnya. Selain kita berkelompok, kita juga ada materi-materi mengenai sejarah gereja. Kenapa sih CAP itu muncul? Kalau setahu saya waktu itu memang ada dokumen gereja yang disebut Nuntiandi itu apa Pak? Evangelis Nuntiandi. Itu yang memang dokumen gerejawi. Menurut saya, pemahaman saya adalah jumlah biarawan, pastor dan awam kan berbanding beda banget. Mungkin ada satu pastor untuk melayani 2.000 umat, 3.000 umat. Apakah mampu nih satu orang pastor ini bisa memberikan pelayanan secara intensif ke umat? Saya rasa nggak mungkin. Nah, di dokumen gereja itu Paus menekankan bahwa awam pun boleh mengambil bagian dalam pelayanan seperti pastor memberikan kabar gembira, mawakan kabar gembira ke umat. Oh, mungkin ini juga statement itu mungkin juga menjawab sebagian umat atau sebagian orang yang bertanya, kenapa kita harus ikut mewartakan? Kan itu tugasnya rohaniwan, tugasnya romo, kayak begitu. Bukan tugas kita ya. Bukan tugas kita orang awam kan, kayak begitu. Betul. Oh, jadi sudah ada ini ya di CAP juga ya, dipelajarin juga ya, seperti itu. Memang betul kayak begitu. Apalagi memang kita kadang-kadang memang hampir setiap
tahun mungkin memang kita hampir ada update. Kalau kita kayak belajar itu kayak update kurikulum pembelajaran. Apa sih memang yang dibutuhkan gereja saat ini? Oh, berarti itu juga adaptif dong, Ya. mengikuti perkembangan zaman. Ya, makanya itu. Apalagi kan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan tiap paroki. Karena kebutuhan paroki, misalkan paroki kita dengan paroki, misalkan dengan paroki sebelah, ada materi mungkin nanti akan berbeda gitu. Kebutuhannya pun berbeda gitu. Karena kan kebutuhan paroki kita dengan kebutuhan paroki sebelah mungkin berbeda juga gitu. Nanti dari pastor paroki akan menilai juga, oh kita butuh materi ini loh buat umat kita loh. Umat kita ternyata kurang tahu soal misalkan memahami kitab suci misalkan seperti itu. Kita kurang misalkan situ ada dasarnya gitu. Nanti mungkin dari setahu skep, oh ya ini dasarnya sudah ada nih, mau memperdalam kemana nih, nanti akan diarahkan juga oleh dari tim panitia juga gitu. Karena nanti dari CAP juga akan luluskan CAP itu nggak hanya cuman sekedar lulus selesai mungkin atau jadi panitia mungkin seperti Pak Nandi misalkan jadi panitia ngejain CAP selanjutnya, nggak juga gitu. Oh, Pak Nandi kan berarti kan ketua panitia CAP untuk angkatan 22. 22. Ini yang akan dibuka nih kapan nih? Sudah dibuka ya Pak Nandi, Pendaftaran sudah dibuka. Sudah. Udah kita buka di awal Januari. Kita open table di depan gereja, kita buka link. Terus kita umumkan di gereja setiap minggu dan kita adakan misa pertama untuk para peserta itu tanggal 11 Mei. Oh, berarti ada misa nanti. Misa pembukaan. Misa pembukaan 11 Mei untuk peserta CAP yang baru angkatan 22. Angkatan 22. Itu akan dibuka langsung oleh pastor paroki kita. Oh, langsung dibuka oleh Romo Dwi. Romo Dwi langsung. Jadi memang puji Tuhan memang dari pastor paroki sangat mendukung banget dengan kegiatan ini. Karena ini juga kan sebenarnya himbauan juga dari Bapak Uskup, baik Bapak Uskup dari yang saat ini, Bapak Uskup Monsinyur Paskalis, ataupun yang uskup-uskup sebelumnya gitu, benar-benar menghimbau bahwa ayo umat yuk ikutan CAP yuk. Nah ini pastor paroki kita juga benar-benar sangat mendukung kegiatan ini, sangat mendukung. Makanya kita ketika kita bilang Romo kita mau mulai CAP nih, oh iya mau mulai kapan, tanggal berapa, ya nanti kita Romo menyiapkan jadwal juga. Kita dapat di 11 Mei di misa jam 9. Digabung dengan umat. Nah itu juga sebenarnya agak berbeda mungkin dengan kebiasaan yang tradisi yang CAP angkatan sebelumnya. Juga biasanya kita misa pembukaan itu khusus untuk peserta CAP, dibuka hanya lingkupnya peserta CAP dan panitia CAP. Nah tapi untuk beberapa tahun terakhir ini kita menggabungkan itu dengan misa umum jam 9 terutama, supaya umat juga bisa menyaksikan. Jadi misalkan ada umat yang tertarik saat itu pun bisa langsung daftar juga. Gitu. Bisa misalkan ketika ini, wah CAP menarik ya, udah ini Romo pun nanti akan membantu untuk ibaratnya kayak mempromosikan CAP seperti apa nih. Ini peserta ini kita yang akan mulai saat ini loh. Biasanya kita akan menempatkan peserta CAP itu di paling depan. Duduk depan gitu. Jadi kelihatan sama umat semua. Apalagi kan bisa jam 9 disiarkan juga oleh Komsos melalui live streaming juga kan. Nah itu jadi biasanya justru yang detik-detik terakhir ini biasanya banyak yang yang daftar juga mungkin last minute juga mungkin banyak juga ngelihat apalagi dibuka oleh pastor paroki langsung. Jadi menarik dong ya. Umat jadi tahu juga oh ada CAP ya paroki kita loh. Sejauh ini kan CAP itu kayak misalnya tersendiri, jadi kayak privat lah istilahnya, misa sendiri dengan peserta sendiri. Kadang umat itu dulu itu nggak tahu kita punya CAP gitu, kita punya khusus evangelisasi sendiri gitu. Orang taunya kan kebanyakan SEP atau orang taunya CAP sebelah atau apapun. Saat ini kan memang kita ternyata di paroki Sukasari punya CAP. Apalagi angkatan sekarang udah 21. Lulusan sekitar 500 kan. Nah lulusan kita pun sampai saat ini nggak hanya cuman mungkin kalau melihat di sini hanya kita berdua ya. Tapi lulusan CAP kita ini saat ini mungkin udah ada yang jadi ketua rukun, ada yang ketua lingkungan, malah udah ada yang jadi ketua wilayah juga, ada yang di DPP juga. Nah itu mereka mulainya rata-rata memang dari kita, dari CAP, mungkin dari CAP nanti diarahin juga gitu. Oh ya minatnya kemana sih? Kadang-kadang umat kan mau mulai, aku mau pelayanan nih, tapi kita mau mulainya jalurnya kemana sih? Gitu. Iya kan? Nah itu bisa salah satu pintunya ini loh gitu. Paroki menyediakan salah satunya CAP ini gitu. Jadi mau masuk ke minatnya nih, dia nggak kenal aku, masuk ke mana sih, nanti akan diarahkan juga oleh kita dari
tim panitia cap akan mengarahkan atau minat ke misalkan mau jadi PLB nih misalkan, nah itu bisa dari situ juga gitu. Oh, berarti cap ini juga kalau misalkan ada orang mau pelayanan ke Pak Oki misalkan nggak tahu mulainya dari mana nih. Dari mana? Nih kita misalkan orang awam, misalkan umat awam yang cuma datang bisa pulang misalkan, belum punya bekal, belum punya apa nih, oh gue mau ikutan ini tapi gue malu nih, gue belum bisa apa-apa, gue belum tahu apa-apa. Nah ini dari cap itu nanti ada, seperti mungkin yang tadi Pak Nandi bilang ada sharing juga, ada nanti kerjasama dengan kelompok misalkan seperti itu, lalu nanti juga kita ada yang namanya evangelisasi dalam gereja, nanti diperkenalkan komunitas juga. Gereja punya apa sih selain cap ini nanti? Punya misalkan ada yang mungkin namanya Legio Maria, ada WK, misalkan ada PDKK. Selama ini kan banyak umat yang tidak tahu gereja kita ini punya apa aja sih, taunya datang misa, selesai misa pulang gitu loh. Itu. Nah, tadi Pak Nani kan ketua ini. Jadi gimana nih? Ketua panitia itu ditunjuk atau musyawarah nih? Nah, Demokratis gitu. Demokratis. Berarti dari 35 orang yang 21 itu ya? iya. Oh. Jadi panitia itu hanya mengarahkan bahwa yuk kita akan memilih, mungkin idealnya memilih untuk ketua angkatan dan ketua panitia selanjutnya. Nah, mungkin tiap angkatan mungkin punya kebiasaan berbeda-beda gitu. Tiap PAOK pun beda-beda. Misalkan kayak ada beberapa PAOK memang penunjukan dari panitia atau penunjukan dari pastor PAOK-nya. Oh ya kamu jadi ketua panitia ya, ada yang begitu. Gitu. Ada yang hanya ditunjuk panitia, atau mungkin ada yang seperti kondisi kita saat ini di PAOK kita ini adalah kita musyawarah dengan anggota yang lain. Jadi bukan panitia sama anggota. Ya, peserta, bukan seksi capnya, bukan DTPP-nya, bukan ketua panitia, enggak. Siapa nih yang mau jadi ketua? Nah, aja gitu. Ya diskusi. Nah, muncullah nama Pak Nandi ini salah satunya. Nah, dari Pak Nandi mungkin bisa, dari Pak Nandi nanti dia punya teman-teman juga Jadi semua. Pengalaman Pak Nani ketua cap, ketua bidang ini ribuan nggak nih? Ketua panitia ini, wah. Ketua panitia. Saya sih sebenarnya jujur aja waktu dipilih sebagai cap, apa bener saya jadi ketua cap gitu kan. Ya maksud saya kan kapasitas saya umat biasa di tempat apa di kelompok itu ada yang sudah jadi PLD, ada yang pelayanannya maksudnya udah aktif. Udah lama aktif di gereja. Nah, tapi nggak tahu ya maksudnya akhirnya terpilih saya. Kalau saya ya berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan saya yang mungkin kurang begitu pinter, kurang begitu aktif, tapi saya di awal memang minta bantu. Begitu saya terpilih, terus saya dibantu ya supaya pekerjaan untuk CAP 22 ini bisa terjadi dengan baik. Jadi saya minta teman-teman, ya puji Tuhan, 35 peserta itu semuanya jadi seksi. Wow. Ini. Karena memang banyak yang harus dipikirkan, mulai dari acara, terus dana, terus nanti untuk bagaimana menghubungi narasumber, bendahara. Nah itu yang kalau saya tanpa teman-teman satu angkatan nggak bisa. Apalagi saya tetap minta bantu ke para senior. Karena mereka yang tahu pengalaman sebelum-sebelumnya kan. Kita kan semua masih baru. Gitu. Sama. Nah, oke. Kalau untuk kurikulum sendiri mungkin Pak Heri ya, kayak begitu. Kurikulum CAP gimana nih? Jadi untuk di PAOK kita untuk saat ini, jadi tugasnya seksi CAP itu nggak hanya mendampingi panitia, tapi kita sebagai penghubung antara pihak PAOK DPP, pihak sekolah dan pihak panitia. Jadi kita ibaratnya kayak pos tengahnya gitu loh. Pihak sekolah tuh DPP kita DPP tahu. ya, DPP. sekolah itu yang menyiapkan pengajar, menyiapkan yang materi yang di buku, itu pihak sekolah namanya.
Sedangkan kalau pihak DPP yang biasanya muatan lokal dari ya, pihak panitia itu ya seperti Pak Nandi ini. Nah, seksi cap di DPP itu sekarang posisinya di tengah supaya kita satu pintu istilahnya. Jadi nggak nanti panitia ngubungin DPP juga, ngubungin pihak sekolah, mabok mereka juga mungkin. Nah itu yang aku rasakan ketika jadi panitia awalnya juga begitu. Makanya jadi supaya ini tidak dirasakan oleh teman-teman selanjutnya, ini kesulitan yang memang kita sedang perbaiki juga, bahwa kita mengurusi semua jadwal iya, pengajar iya, jadi seksi cap malah betul. Saya juga jadi ketua panitia, jadi seksi cap juga mabok, kita nggak ada pendampingan sama sekali gitu istilahnya. Seksi capnya kita juga ketua panitia, kita mau ngomong sama siapa gitu loh. Nah saat itu tapi seiring berjalannya waktu belajar, akhirnya kita perbaiki bahwa setelah berdiskusi dengan Om Pak Oki, akhirnya posisi seksi cap itu di tengah-tengah sebagai satu pintu untuk pendampingan dan sebagai penghubung. Nah untuk kurikulumnya sendiri seperti yang tadi awal dibahas juga sekilas, bahwa kurikulum itu sebenarnya dari buku panduan namanya Misi Evangelisasi pada buku coklat. Misi evangelisasi Buku coklat itu namanya. Kalau kita nyebut angket misi buku coklat. Oh, buku coklat Itu buku panduan yang pertama. Lalu ada tadi mungkin dibahas juga oleh Pak Nandi, sempat disinggung juga, adalah evangelisasi Nutiandi, seri dokumen gerejawi itu namanya. Nah cuman per tahun lalu kita seri dokumen gerejawi itu ada tambahan buku kuning kalau kita nyebutnya. Ada tambahan itu selain evangelisasi Nutiandi, ada evangelisasi Gaudium dan aku lupa salah satu. Total kita ada 3 buku kuning. 3 buku kuning, 3 seri dokumen. Plus buku coklat yang tadi. Buku coklat. Nah, itu jadi total 4 buku. 4 buku. Mungkin orang lihat bukunya, wah, gue belajar 4 buku, mabok nih. Padahal enggak. Nah, itu ya. Padahal oke, enggak. jadi kalau misalkan pas 2 jam kayak begitu kan kita ikut itu cap. Nah, oke. Nah, sekarang si pengajar kan ngomong nih. Terus apa yang mesti si peserta lakukan tuh? Yang pasti namanya orang berbicara di depan, pasti kita satu mendengarkan, kita menyimak kan. Ketika kita mungkin kurang paham, nanti ada bagian makanya kita mungkin kayak tanya jawab atau kita sharing gitu. Misalkan seperti yang tadi Pak Nandi bilang, ada misalkan kok nggak begini, kok nggak begitu. Nah itu sharing. Nah itu sharing. Di tiap sesi pun kita nanti pengajar pun dari yang pemberi materi ke kita pun akan ngasih waktu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Misalkan seperti itu. Jadi kita nggak monoton hanya pengajar ngajarin aja harus ngikutin, enggak gitu. Jadi kita memang dibuatnya santai mungkin, senyaman mungkin untuk peserta. Apalagi kita mengadakan cap itu rata-rata durasinya itu adalah di jam malam. Setelah di atas jam 6. Setelah jam kerja lah. Ya, tapi kan itu orang mungkin udah pulang kerja, capek ngantuk, gue kudu khusus lagi ngapain sih gitu loh istilahnya. Tapi ternyata yang kita lihat saat ini yang sesuai perkembangan itu, karena jujur angkatanku online, angkatan Pak Nandi offline, pasti beda rasanya nih. Vibe-nya pasti beda. Online mau jembab aja ya silakan. Offline kan harus datang, kudu stay. Rasanya jujur aku mengakui angkatanku mungkin dengan angkatan Pak Nandi rasanya. Pak Heri angkatan berapa? Angkatan 18 online. Angkatan 18 online berarti sekitar tahun zaman 2021 pas 2021. Covid gitu. Itu udah online gabungan Pak Oki. Jadi kan Pak Oki, jadi sekitar total itu kalau dari Pak Oki kita mungkin sekitar 36 orang. Dari Pak Oki total itu hampir kurang lebih 100 kurang kan? 70 sampai 80. Jadi nggak mungkin pengajar kan merhatiin mukanya masing-masing. Beda dengan angkatan Pak Nandi misalkan yang offline. Pengajar mungkin hanya memantau 35 orang sampai 40 orang. Lebih bisa asik lah istilahnya, lebih bisa chemistry lebih dapat lah dibandingin kita belajar online gitu. Aku pun merasakan, aku ketika jadi panitia, ketika mendampingi panitia selanjutnya pun sempet ikutan lagi. Gue pengen ngerasain offline seperti apa sih? Asik loh ternyata gitu. Ketemu ada justru yang datang cap itu, gue kangen ketemu si A, si B, si C nih, gue bisa sharing, bisa misalkan curhat, bisa curhat dengan pengajarnya. Jadi pengajar itu nggak hanya pengajar datang ngajarin kita, jadi bisa jadi teman curhat juga bisa. Atau misalkan kita butuh didoain, kita juga bisa. Makanya di cap itu nanti ada tambahan juga pendukung doa. Jadi selama kita ngikutin cap, mungkin ada keluarga kita atau teman kita yang mungkin yang kita percaya untuk sebagai pendukung doa kita. Jadi kita didoakan oleh teman-teman kita yang sudah ikutan cap atau yang lebih punya pengalaman untuk mendoakan kita supaya bisa mengikuti cap dengan lancar, supaya sampai akhir. Nanti ada di situ juga pendukung doanya. Jadi memang mendukung kita sebagai peserta cap itu
benar-benar nggak hanya ikutan, tapi kita ada teman-teman yang support juga, mendukung doa nanti ada Ada. di awal gitu. Nah, Pak Nandi, Ya. kalau misalkan kan itu mungkin CAP itu namanya proses pribadi, mungkin semacam kayak di dalam kelas mungkin ya. Ya. Nah, ada nggak tugas lapangannya nih? Nah ini. Ada. Wah, ada tugas lapangan. Karena memang inti dari CAP itu mewartakan kabar baik. Oke, Ya. oke. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang menerima kalau mulut kita nggak kebuka sama orang. Maaf ini kata-katanya. Jadi bagaimana kita nggak keluar dan kita ngomong sama orang. Nah, cuman apa yang diomongkan dan cara untuk menyampaikan ke orang itu beda-beda cara. Ada tekniknya. Dan yang paling penting, keyakinan kita sebagai orang yang mewartakan kabar baik itu harus yakin dulu. Nah, di CAP inilah, di Keban dulu, kita dibikin yakin dulu. Dibikin yakin. Yakin dulu kebenaran kitab suci itu apa, gereja itu seperti apa, Katolik itu seperti apa. Kita yakin dulu dasar sebelum kita ngomong. Pada akhirnya kita harus ngomongnya ke orang, ke tempat lain, tidak hanya orang yang Katolik sebenarnya. Oh gitu. Kan ada sabdanya juga ya. Ya. Wartakan ke seluruh makhluk. Dan tantangannya sebenarnya buat kita orang Katolik, kita tuh minim tahu kitab suci. Begitu kita ditanya di luar, bingung. Yang perlu kita dapetin sebenarnya hal-hal seperti ini. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang dilihatin buku tebal kitab suci, mending milih yang tipis. Terus dia langsung baca ringkasannya apa. Oh, ceritanya seperti ini. Di CAP kita harus baca kitab suci, bukan harus ya, maksudnya memang kitab suci itu dasar kita sebagai orang Katolik. Tapi kita dikasih tahu 4 pokok dasar kitab suci itu apa. Nah, ini apa nih? Boleh dong sharing nih. 4 dasar Kebenaran kitab suci. kebenaran kitab suci. Oke. Pertama. Yang pertama adalah tentang penciptaan manusia. Oke. Apa yang disampaikan? Itu hanya ada di kitab Kejadian. Oke. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Oke. Kebenaran yang kedua adalah manusia jatuh dalam dosa. Kebenaran kedua. Ya, Oke. begitu Adam dan Hawa mendapat godaan dari iblis, Ya, ya. makan buah terlarang, dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Oke, jatuh dalam dosa itu berlangsung lama. Oh. Oh, manusia jatuh dalam dosa lama. Itu kebenaran kedua nih. Yang kedua, Oke. sampai kapan? Sampai menjelang Yesus lahir sebenarnya. Tapi muncullah bahwa Tuhan itu tetap sayang sama umatnya. Kebenaran ketiga, janji Tuhan dipenuhi. Yesus dikirim. Oke. Yesus dikirim. Kebenaran yang keempat adalah reaksi manusia terhadap kelahiran Yesus itu seperti apa? Tanggapan manusia terhadap Yesus. Sebenarnya hanya 4 sih. 1, penciptaan manusia. Terus manusia jatuh dalam dosa. Ya. Yesus lahir itu adalah janji Tuhan. Ya. Nih, aku tetap sayang sama kamu. Jutaan orang kamu berdosa, aku hanya butuh 1 orang tak berdosa yang bisa bangkit. Yang keempat adalah tanggapan manusianya gimana. Nah ini cerita-cerita para Injil, terus ada kitab Yohanes, macam-macam sampai Wahyu. Ya, ya. Itu adalah tanggapan manusia bagaimana. Kita udah didatangkan Yesus loh, kamu gimana? Sebenarnya hanya 4 itu. Tapi kalau kita akhirnya begitu ketemu rangkumnya seperti itu ya udah. Kita belajar dari mana? Pengajar-pengajar CAP itu jago-jago. Pengajar CAP. Mereka bisa meramu teori, tapi juga berdasarkan pengalaman iman mereka. Dan jangan, pengalaman saya pribadi ya,
jangan kita melihat bahwa hanya liturgi saja. Kita bisa masuk sampai ke aspek-aspek klinik, mitos, hal-hal yang satanik dibahas. Oh, di cap ini? Pengalaman mereka luar biasa. Oh, oke. Dan mereka menjadi saksi bahwa nggak ada yang lebih kuat dari Yesus. Ya. Seperti itu. Pengalaman yang di luar Nurul. Nurul. Di luar Nurul itu. Saya juga awalnya tanya, oh, saya kira nanti monoton masalah liturgi. Iya. Ternyata mereka bersaksi bahwa godaan itu selalu datang untuk menghancurkan kita yang percaya sama Yesus. Oh, gitu. Karena setan bencinya sama Yesus. Ya. Makanya cap ini sebenarnya saya bilang tadi berlangsung sampai kita selama hidup. Karena apa? Lemah Pak kita Pak kalau nggak di recharge terus Pak. Ya. Bukan saya ngajari Pak ya, tapi pengalaman ini. Pengalaman. Nah, kemarin kan ada tuh Pak Antoni lah bilang kosong dulu. Kemarin beliau bilang kosong beberapa setelah SMA kosong karena nah setelah terlibat secara aktif, secara rohani, mulailah semacam kayak di recharge kalau itu dia. Keterlibatan di gereja itu menurut saya seperti teman saya Pak ini juga tadi bilang bahwa itu adalah buah dari pengetahuan kita mengenai iman kita. Oke. Kita nanti bisa aktif ke gereja itu buah, tapi yang lebih penting adalah basis kita dibentuk dulu. Basis itu dalam arti keluarga kita. Begitu kita tahu tentang ternyata 4 pokok benar kitab suci itu apa, terus kabar baik itu apa yang disampaikan, udah anak istri dulu, pasangan kita dulu, tetangga kita dulu, lingkungan kita dulu, basis kita dulu kita kuat, kita benerin dulu lah basicnya. Orang sekitar. Ya, orang sekitar. Dan apakah maaf nih Romo Paroki mungkin terlalu banyak tugasnya untuk sampai ke dasar. Iya. Kitalah yang harus bertugas. Iya. Jadi sebelum ngebenerin dapur orang lain, benerin dulu dapur sendiri gitu. Nah itu. Betul ya? Nah itu yang aku rasain juga sebenarnya aku jujur awal itu sangat menolak cap. Sangat menolak anti cap kalau karena aku lama di liturgi, petugas misinar iya, PTK iya. Sebelum ikut cap aku udah ikut. Kenapa bisa menolak cap kayak begitu? Ini karena kita waktu itu kita ngelihatnya itu dalam tanda kutip cap itu ngapain sih gua kudu belajar lagi malam-malam belajar lagi, ada ujiannya lagi. Asik dah. Nah awal mulanya itu yang pertama karena diajak itu aku sampai 4 tahun berturut-turut diajak sama ketua wilayah, ayo ikutan cap yuk, dibayarin ini. Tolak. Nah bisa ikutan itu di akhir itu aku ngobrol waktu itu sama calon mertua waktu itu. Butuh dukungan untuk penolakan ikut cap. Ternyata salah itu. Mertuaku lulusan cap ternyata. Lulusan cap malah dia nyebuin, kamu ikut aja dulu, nanti kalau kamu cocok lanjutin, kalau enggak berarti tengah jalan apa-apa. Ternyata mungkin salah satu jalan juga mungkin dari Tuhan bahwa lu kudu curhat sama calon mertua lu entah supaya ikutan cap, kasarnya begitu. Kecebur di cap, udah kecebur di cap, awalnya udah ikut aja ikut. Oh ternyata kepilih ketua panitia cap, oh terpilih lagi jadi seksi cap, oh ikut lagi jadi membuka lagi, jadi aku semakin nolak semakin kecebur ternyata. Jadi awalnya memang yang penolak dalam tanda kutip gua anti cap, sekarang malah ikut mempromosikan ayo ikutan cap gitu loh. Mungkin kalau hampir ini mungkin cerita seperti di Alkitab mungkin Saulus dengan Paulus, Saulus yang berubah menjadi Paulus, dan mungkin hampir ini seperti itu. Semakin kita menolak apa yang memang Tuhan udah kasih jalan buat kita, semakin Tuhan istilahnya menyembuhin kita lebih dalam gitu. Jadi awalnya aku nolak, bertahun-tahun nolak. Malah jatuh cinta. Malah sekarang setelah aku ikutan cap, istriku yang tadinya juga sama kayak aku. Iya. Setelah waktu itu karena proses mau menikah juga, waktu itu jadi ketua panitia jadi ngurusin pernikahan juga iya. Setelah menikah kita udah ngurusin cap,
ternyata istri ngeliat oh cap asik ya, ikutan lah. Cuman waktu itu di sini sudah nggak buka pendaftaran, ikut di bawah sebelah, dia akhirnya terpanggil. Yang tadinya dia juga nggak mau anti cap gitu, akhirnya yang mungkin seperti yang tadi Pak Nedi bilang awas kita, akhirnya dia ngelihat tanpa kita minta istri ikutan cap, dia melihat kita setelah ikutan cap, oh jadi berubah ya, sifatnya jadi lebih sabar, jadi lebih ini, orangnya jadi lebih kalem gitu ya, oh gue pengen ikutan cap juga, jadi menarik gitu. Akhirnya dari sampai saat ini juga dari istriku lalu. Nah, oke. Berarti kan Pak Heri pernah ada tahu dong ada orang yang bertransformasi setelah mengikuti CAP gitu, yang mungkin dulunya emosional, nah sekarang menjadi lebih sabar. Nah itu, aku pun mengalami secara tanpa aku pun mengalami. Biasanya dulu aku hanya petugas biasa, petugas liturgi, dia datang udah nggak. Yang biasanya suka marah-marah juga, suka di rumah istilahnya mendem, gak mau cerita kalau ada masalah istilahnya. Okay. Sekarang jadi lebih sabar. Kalau istriku bilang, oh ya kamu jadi lebih sabar ya setelah lulusan CAP, beda ya. Apa sih yang bikin kamu begitu di CAP itu? Nah, istilahnya jadi lebih nggak gampang marah, jadi nggak banyak ngomongin. Yang biasa dulu kita suka ngomongin orang jadi, oh ya kita nggak boleh begitu gitu. Oh kita ini. Berarti CAP ini juga meningkatkan EQ, emotional intelligence. Nah, dari sisi keimanan kita pun meningkat juga, yang tadi kita nggak tahu apa. Mungkin kalau kita dulu disuruh bicara seperti ini, langsung apa itu CAP, apa sih yang dirasakan CAP, nggak tahu. Tapi setelah sering berjalanan waktu, setelah lulusan dari CAP, lalu dukungan dari orang sekitar pun akhirnya kita merasakan juga. Itu, oh CAP ini ternyata yang tadi kita nolak banget sekarang kok jadi ibaratnya kalau kata Pak Agus mungkin jatuh cinta banget gitu. Jatuh cinta gitu. Iya. Jatuh cinta banget gitu ya. Malah menjadi aktivis CAP nih. Aktivis CAP. Dan nggak tahu gimana jalannya, mungkin Tuhan memberi jalan bahwa setelah lulusan CAP, gue jadi seksi CAP juga deh. Nah Iya. Padahal kita siapa kita gitu. Loh kita juga belum lulus gitu CAP. Kita belum punya apa-apa loh. Istilahnya ibaratnya ilmunya dibandingin senior-senior yang dulu nggak, ya kita belum ada apa-apanya lah istilahnya. Mungkin kalau kata Pak Nandi dia ditunjuk juga seperti itu, ya sama aku juga merasakan hal itu gitu. Siapa kita gitu jadi seksi CAP, ngurusin CAP, kalau kita aja nggak becus loh kadang-kadang, ternyata jadi lebih iman kita lebih baik ke depannya, bisa ngajak istri pun sebenarnya ikutan CAP nggak diajak, dia mau sendiri. Iya. Temenin aku daftar CAP dong, aku juga kaget ngedengernya. Iya. Daftar CAP, coba kita cari di mana yang masih buka. Wah, dapatlah di PAUP sebelah. Tapi puji Tuhan dia sampai lulus. Dengan ujiannya puji Tuhan baik juga. Akhirnya dia pun, aku ngerasa pun diri dia juga berubah. Sangat berubah. Dan itu membawa damai sejahtera bagi keluarga Pak Heri. Amin. Nah itu seperti itu. Ternyata salah satunya kalau di CAP ada mata evangelisasi yang keluarga, ternyata itu loh maksudnya. Aku ngerasain sendiri. Di keluarga itu kok jadi lebih, ibaratnya kita mungkin dulunya misalkan seminggu sekali kita ribut, mungkin sekarang jadi sebulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Biasanya ribut misalkan sampai 2 hari, nah itu paling cuma berapa menit. Kalau dulu kayak Tom and Jerry, sekarang kayak burung lovebird lah. Iya, malah sekarang istriku yang tadinya nggak mau ikut pelayanan sekarang ikut pelayanan, entah ikut aku di CTK, entah ikut kadang kalau aku lagi berdampingan dengan panitia, dia ikutan juga nemenin, ikut belajar lagi. Dia selalu asik, dia menurut dia asik loh ternyata. Aku pun merasakan karena angkatanku online pas ikut offline, oh asik yo, seperti ini. Apalagi kita nggak mengalami letus itu, waduh sedih ya, tapi mengingat kata Bapak Uskup bahwa kita perpanjangan dari tangan dari para Romo dan para Uskup, ada satu kebanggaan, ada satu tanggung jawab di situ yang memang kita tanamkan di kita menjadi perpanjangan. Siapa sih yang nggak jadi, ya nggak bangga jadi perpanjangan tangan Romo gitu? Siapa sih nggak bangga jadi perpanjangan tangan Uskup gitu? Kasarnya kan seperti itu. Nah itu yang kita tanamkan juga, kita punya tanggung jawab juga loh setelah lulus. Apalagi. Oke, Pak Heri. Kalau misalkan kita sudah ikut CAP nih, kayak begitu. Nah, berarti kan kita juga kembali dong kepada kehidupan biasanya di wilayah, di lingkungan. Nah, terus apa yang mereka lakukan kayak begitu? Ya ini menarik juga pertanyaannya. Jadi yang tadinya orang biasanya itu yang sepengalaman aku, sepengetahuan aku, ada orang yang ikutan CAP rata-rata itu sebagian besar dia nggak aktif di wilayahnya. Oh, dia mungkin nggak aktif di wilayahnya, nggak tahu pengurusnya, mungkin hanya tahu wilayahnya, hukum lingkungan dia nggak tahu mungkin.
ada Ya. yang nggak aktif menjadi lebih aktif terus kayak ada yang mungkin yang tadinya ditunjuk jadi ketua pun nggak mau, setelah ikutan KIP jadi mau. Oh, Jadi oke, makanya aku oke. bilang saat ini lulusan KIP mungkin tersebar di beberapa kepengurusan. Ada yang sampai saat ini sudah jadi ketua wilayah, ada yang jadi ketua hukum lingkungan, ada yang di DPP. Yang tadinya mereka awalnya nggak mau gitu, Oh, oke. menolak gitu, nggak mau gue ikutan di wilayah aktif. Ternyata Gue nggak aktif. mau jadi ketua lingkungan. Gue nggak mau jadi ketua rukun. Ternyata diikut KIP Cap. mau, Mau kayak begitu. Malah Oh. sampai jadi ketua wilayah lebih ini lagi, waduh. Yang tadinya nggak mau gitu, gue nggak mau gitu. Itu. Ya, ya. Jadi Cap ini change, ya mengubah orang menjadi lebih baik ya. Iya, jadi bukan hanya sekedar konteksnya khusus, tapi membentuk pribadi kita menjadi lebih baik gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, nah itu memang yang aku rasakan saat ini juga gitu, yang tadinya nolak, benci lah istilahnya. Ternyata ibaratnya jatuh cinta, jadi benar-benar mempromosikan kayak mengajak orang, yuk ikut merasakan yuk apa yang udah kita rasakan gitu. Di Retus pun nanti akan seperti itu. Kita akan ibaratnya diperbaharui lagi, Ya. mungkin seperti itu. Jadi asik lah istilahnya Cap itu. Cap. Nah, Pak Nandi, waktu Retus itu 2 hari 1 malam apa 3 hari 2 malam yang Pak Nandi? Saya 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam di mana tempatnya? Waktu itu di Green Forest. Green Ciak- Forest? Ciak- Pamoyanan. Pamoyanan. Pamoyanan sama Romo sama ini. Kita Uskup. diberkati uskup. Ya. Puji Tuhan dapat. Nah, selama Retus katakanlah Sabtu sampai Minggu gitu, apa yang dilakukan di sana? Retus itu hari pertama kita isi dengan ada materi dari beberapa pengajar, Oke, seperti konklusinya gitu ya, Oke. rangkuman-rangkumannya. oke. Terus di menjelang malam Iya. kita ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa waktu itu ada 3 pastor dari Sentul, Sukasari dan Semplak. Ya. Paginya kita pencurahan Roh Kudus. Nah ini sesi yang menurut saya Nah, pencurahan Roh Kudus gimana tuh? Boleh dong. Sharing. Nah ini. Cerita boleh dong. pencurahan Roh Kudus ini seumur-umur saya baru sekali itu ikut. Karena saya memang baru ikut terlibat aktif baru-baru aja. Tapi di pencurahan Roh Kudus itu ada hal yang pribadi saya, yang awalnya saya ada temen kok nangis, kok pingsan. Awalnya saya ketawa. Nah, ini. Itu. Menarik. Jangan-jangan settingan ini. Nah, itu. Kan orang luar kan, oh kenapa nih nangis? Betul. Kenapa orang bisa pingsan kayak begitu? Jangan-jangan lu settingan kayak begitu. Betul. Nah, itu gimana tuh? Tapi ketika sampai ke tempat saya ternyata saya juga ikut. Hah? Pingsan? Saya nggak sampai pingsan, tapi tangan kanan saya Hah? tidak bisa saya hentikan gerakannya. Loh. Maksudnya gimana? Tangannya gini terus? Betul. Dan Kayak- saya nangis sejadi-jadinya. Kayak orang tremor gini? Betul. Loh. Betul. Dan setiap orang mengalami pencerahan kudus beda-beda. Bisa berbeda. Oke. Beda-beda. Beda-beda. Nah, sekarang, oke. Itu siapa? Romo atau Bapak Uskup? Itu Waktu itu? ada tim pendoa. Oke. Sebelum Bapak Uskup itu ada tim pendoa yang beberapa juga pengajar KIP senior ya. Iya. Mereka mendoakan bahwa kita itu diwarisi oleh, mungkin ketika Yesus hidup di waktu itu kan Yesus ketemu dengan banyak orang yang begitu Yesus meninggal kan dia mengutus Roh untuk menyertai kita. Nah, dalam diri kita itu kan bertata Roh Kudus. Cuman kadang-kadang kita kan menolak, kadang-kadang kita berdosa. Kita diminta untuk dengarkan Roh Kudus-Mu, dengarkan dengan kembali, namanya retreat ya, kembali lagi. Dan di situ kita doa bersama itu mohon penerangan Roh Kudus. Kita maju satu-satu, kita didoain masing-masing bergantian. Jujur saya tidak tahu kenapa air mata saya yang mungkin terakhir saya nangis SD kali ya. Lama juga ya. Karena saya termasuk orang yang jarang-jarang nangis. Wah. Dan
keluar sampai banyak banget, dan tangan saya nggak bisa berhenti. Apa yang Bapak Nandi rasakan saat itu? Penyesalan luar biasa. Penyesalan luar biasa. Saya hanya bisa merasakan itu. Jadi mau apa ya? Ternyata cuman segini loh. Saya Kemampuan kita saat ini. apa sih saya gitu. Kayak semacam mau apa ya, jadinya ya kosong aja. Kosong. Iya. Saya sampai, karena saya tidak kenal sesama yang mendoain saya. Ketika saya sampai ke kursi lagi, orangnya pada udah pergi kan. Yang mana yang doain saya tadi? Jadi saya cari tahu nih, yang doain saya siapa sih? Iya. Karena saya nggak mengenal mereka. Iya. Akhirnya ketemu juga sih, ya teman paroki, dan saya terima kasih banget seluruh didoain, dan dia masih ingat sama saya. Biasanya jadi mereka, para pendoa ini ternyata setelah retret pun mereka masih keep in touch dan mau bantu kita. Oh, oke. Hebatnya di sini. Sebagai apa ya? Sebutnya mungkin Pembimbing gitu. pembimbing rohani. Pembimbing rohani. Sebagai Jadi pembimbing rohani. saya beranikan diri, Pak, saya waktu itu saya minta didoain. Saya lagi ada masalah lagi nih, setelah gap jauh nih. Iya. Oh, ayo kita doa, didoain. Dan beliau bersedia. Dia 24 jam kadang. Oh iya. Waduh, hebat. Nah itu pendoa itu menarik juga sebenarnya, makanya itu. Jadi kekuatan doa itu, ya saya rasakan di gap ini. Saya pernah diceritain sama beberapa di antara mereka. Ketika kita umur di masa medium ini lah ya, medium agak tua tapi belum tua banget. Tengah-tengah. Cuma ada dua nih, mau jadi penyembuh atau pendoa. Maksudnya apa ini? Mau jadi penyembuh? Nah, saya atau- juga waktu itu tanya, kenapa? Kalau kamu nggak bisa nyembuhin kesulitan orang, bantu dia lagi sakit secara jasmani rohani, ya kamu hanya bisa doain kan. Oke. Kalau penyembuh mungkin kamu dengan finansial kamu bisa bantu. Iya. Dengan kemampuan kamu dokter bisa nyembuhin. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya kamu berdoa. Dua-duanya bagus kok. Kamu pilih yang mana? Iya. Oh gitu. Ya itu yang bagi saya waktu itu, mereka pendoa dan juga penyembuh saya sebenarnya. Jadi alumni CAP ini, kita kemarin kapan ya? Kita sempat ada reuni. Reuni. Oh, pernah juga ada reuni. Reuni lama ini. Jadi memang kita Di- kan kapan di tuh? paroki ini. Oh, di paroki. Paroki kita Bulan kan apa sih kalau ini? kayaknya Januari waktu itu. Januari kita adakan reuni seluruh angkatan CAP. Ya, kita undang. Semuanya kita undang datang. Kita adakan di gedung Di aula Aula Santo Antonius. Yang datang juga lumayan banyak, dan kita Iya, 100. ternyata Chemistry, ikatannya ya. masih cukup. Kerinduan mereka pun ternyata selama ini ternyata dari alumni CAP ini nggak ada pertemuan, nggak ada kita nggak ada apa ya, mungkin kumpul atau apa ya namanya ya itu Silaturahmi lah. silaturahmi gitu. Ternyata setelah kita kumpulin waktu itu, karena memang dari pastor paroki juga mengusulkan nih alumni CAP bikin ini, sama ini kok nggak ada gitu. Iya. Setelah kita coba untuk mengadakan, dan puji Tuhan dari Om Pauki juga sangat mendukung juga mengadakan, waktu itu 100 lebih kalau nggak salah, 100 lebih, dan panitianya pun nggak hanya satu angkatan, tapi panitia dari beberapa angkatan yang jadi panitia acara alumni itu. Dan ternyata setelah kita kumpul, ternyata mereka saling, satu pasti ketemu dengan teman lama, udah pasti jelas, yang teman angkatan sudah berpisah. Ketemu temen beda angkatan juga, iya. Ketemu di situ kita dikuatkan kembali lagi juga oleh waktu itu mungkin dari salah satu pengajar juga Pak Sen waktu itu ya, Pak Sen Gemula.
memang kita diingatkan kembali, kita waktu itu namanya recharge spirit, waktu itu apa ya? Recharge spirit. Iya. Jadi kayak seperti kita dicas lah istilahnya, kita dicas ulang. Dan dari temuan itu ternyata ada suatu kerinduan kita untuk bertemu, untuk berkumpul kembali sama alumni CAP gitu. Dan untuk info, untuk Ya. angkatan 22 ini ada orang lagi yang mau ikut lagi setelah ikut CAP. Loh. Nah, ini Ambil S2 gitu. S2. Ya. Aku pun baru tahu infonya beberapa hari yang lalu dari ketika ada nama, ternyata ini salah satu alumni yang memang sudah jauh di atasku juga, jauh di atas Panandi juga gitu. Dia ikut lagi ternyata. Itu alumni 8 atau 9. Dan satu lagi yang ngajarin saya tentang kitab suci perjanjian lama tadi, yang saya cerita jam 8 malam Ya. Ikut daftar lagi. bukan daftar lagi, baru daftar, dia belum ikut kan. Oh, Jadi dia dengan pengetahuannya dia jago banget menurut saya. Terus saya ceritain tentang CAP. Ceritanya nggak banyak, saya hanya bilang waktu itu kelasnya offline, banyak diskusi. Saya ikut. Kamu bisa menjadi narasumber yang baik di situ. Karena peserta tidak hanya searah menerima, bisa membeli. Dua arah. dua arah timbal balik. Timbal balik. Ya. Itu tiap pembelajaran pasti berbeda rasanya itu. Oke. Tiap tahun, tiap angkatan pun berbeda. Angkatanku, angkatan sebelumnya. Tiap petus pun mungkin punya pengalaman pribadi yang masing-masing. Seperti yang Pak Nandi bilang tadi, dia yang tadinya nggak mau istilahnya hanya didoakan biasa, ternyata dia kalau punya masalah bisa juga untuk sejenis kayak sharing curhat. Nah seperti itu juga gitu. Dan aku pun merasakan ketika Retus pun seperti itu, ketika Retus menjadi panitia pun begitu gitu. Apa sih pencurahan Roh Kudus, karena kan ketika angkatanku nggak ada, hanya misa aja, misa pengutusan, sedangkan Itu nggak begitu. nggak mengalami angkatanku. Secara emosi nggak mengalami. nggak touching, Iya. nggak menyentuh gitu. Iya, misa pun kita duduknya jauh-jauhan 1 meter 2 meter. Iya, itu mungkin zaman pandemi 2021. Iya. Benar-benar kita nggak merasakan. Setelah jadi panitia, setelah jadi seksi CAP, kita juga ikut mendampingi Retus. Dan waktu itu ada satu kejadian mungkin yang biasanya dulu itu pencurahan Roh Kudus itu malam. Nyata kan beberapa tahun terakhir ini pencurahan Roh Kudus itu jadwalnya karena padat 2 hari, jadwalnya jadi pindah ke pagi. Nah itu aku pun kadang-kadang mikir, ngapain sih pagi, ngapain lebih kerasa malam gitu. Ternyata kok ada satu waktu aku ikut Retus itu mendampingi di tahun 2023 kalau nggak salah. Itu setelah kita mendampingi pendoa, kita otomatis kita akan ke belakang, ternyata di sebelah aku itu ada pendoa, dan di kepala aku itu sejenis kayak ada dua suara. Hah? 2 suara. Aku pun nggak tahu. Aku waktu kondisi Gimana ceritanya? setelah aku mendampingi yang didoain, peserta didoain oleh pendoa nih. Oke, ya kan? oke. Kita sebagai panitia kan mendampingi. Setelah udah selesai, kita ke belakang dong. Ke belakang, di sebelah aku itu ada pendoa. Kalau nggak salah ada satu pendoa. Aku pun kondisi bang, ada tiba-tiba ada 2 suara, cuman bertolak belakang. Yang satu bilang, ini saatnya kamu untuk minta didoakan. Ini ada saatnya kamu didoakan. Ini kesempatan kamu. Suara pertama. Suara pertama. Oke. Suara kedua bilang, lu ngapain sih didoain? Itu manusia biasa kok, ngapain minta doa sama dia gitu. Nah, berarti itu suara satu dan suara kedua Bertolak belakang. kontradiktif. Ya, kita kan bimbang dong, otomatis kita bimbang saat itu, udah gue ngikut yang mana nih? Ketika itu tiba-tiba nggak tahu kenapa kaki jalan. Kaki jalan. Kita nggak mau ngitain, kaki tiba-tiba jalan, berhenti di depan pendoa. Otomatis pendoa biasa udah ngerti ya Pak Nandi ya, biasa langsung doain. Tiba-tiba kita ada yang namanya kita sejenis kayak pingsan. Padahal seumur-umur aku mendampingi Retus, ikut CAP, ikut pencurahan Roh Kudus, belum pernah seperti itu. Tapi saat itu tiba-tiba memang dari 2 suara itu tiba-tiba kaki jalan. Jadi ikut, kita minta didoain, kita resting, ada satu ketenangan yang belum pernah aku rasain sampai saat itu gitu. Dari semua itu, dari kecil sampai tenang, kayaknya ada cahaya kita tenang gitu. Rasa damai. Damai, Gitu. kayak ada sesuatu yang diangkat gitu loh. Oh iya.
Kalau yang aku rasakan seperti itu. Nah, makanya tiap orang punya pengalaman masing-masing ketika penjualan putus. Mungkin Pak Nandi bisa tangan begal atau apa, ada yang nanti punya kaumnya bahasa ada yang lain-lain. Itu ya. Beda-beda tiap orang itu. Jadi memang sebenarnya seperti yang Pak Nandi bilang itu di dalam diri kita ada putus sebenarnya. Cuman kan kita bagaimana kita memunculkan itu. Aku pun kadang suara-suara seperti itu juga kita sampai mikir ini suara dari mana sih? Gitu loh. Gue nyoba didoain, tiba-tiba didoain lah gitu. Dan akhirnya sampai saat ini itu yang Roh Kudus itu memimpin kita. Ya. Pengalaman tiap orang rasakan beda-beda. Beda-beda. Sangat orang yang bertransformasi pun bisa beda-beda. Betul. Kayak mereka tadi Pak Heri mungkin yang tadinya emosional, ya. Sekarang lebih sabar, Ya. begitu. Kadang-kadang bukan kita yang bilang kita lebih sabar, kadang-kadang justru orang di sekitar kita gitu, Ya, istri, pasti. itu yang merasakan gitu. Ada orang lain yang menilai kita kan. Iya, gitu. Makanya dia sangat mengizinkan aku membantu Kevin ini sangat support gitu. Sangat support. Iya. Gitu. Seperti itulah gambarannya. Nah ini Pak Nandi, Pak Heri, Ya. itu salah satu tugas CAP kan tadi ada sifat kunjungan. Iya. Nah sekarang kebetulan kan Romo Dwi kan mengajukan kunjungan kan? Ya, ada program kunjungan kan? Ya, ada seksinya malah. Nah ini gimana nih? Coba dari Pak Nandi sendiri bagaimana dari CAP nih? Bagi kita sih sebenarnya kalau kunjungan pastoral ya itu sudah memang harus ya. Harus ada. Kalau mendengar itu sebenarnya kan lebih ke adanya biasanya yang tidak bisa kita sebagai umat yang kayak atau ini yang Romo saya kunjungi ini kok susah ya. Nah, Kita mencari guru yang lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Kalau bagi saya memang itu sangat-sangat support memang gereja ya harus seperti itu, turun ke bawah. Kebetulan memang kalau tugas CAP ada di situ ya sama aja sih. Mungkin bahasanya bisa berbeda. Tanggapannya umat berbeda. Satu umat merasa, waduh, aku diperhatikan seorang romo paroki. Aku akan berterima kasih, aku akan berubah, misalnya seperti itu ya. Atau negatifnya, ngapain gue sampai Romo turun ke saya, misalnya gitu kan. Ini kan masalah pribadi saya, gitu misalnya. Kita ngomongnya dua sisi. Kalau misalnya dari CAP, sesuai dari teman-teman yang senior juga, memang kita kunjungan itu seperti hal yang wajib. Iya. Kunjungan tidak hanya dalam waktu senang, tapi juga susah juga. Ya, betul. Oh, ya. Oke. Nah, kunjungan itu saya sih ada beberapa teman CAP saya yang saya sambut. Dia seorang PLB, tapi menjadi hampir disebutnya marbot masjid di tempat perumahannya dia. Waduh. Loh, benar. Karena apa? Yang bisa ngurusin listrik sama air di masjid musola itu cuma dia. Ada satu lagi teman CAP yang diangkat menjadi ketua panitia Idul Adha. Waduh. Itu berarti mau kurban sama kurban ya? Ya. Nyata. Karena apa? Ya memang dia kunjungannya nggak sebatas sama seiman Katolik aja. Itu terjadi bener loh. Ketua panitia, keuangan atau pokoknya seksi usaha untuk mencari kambing sapi seorang Katolik. Ketika masjid toanya mati dan airnya mati, yang ditelepon temen CAP angkatan saya. Pak Situmorang namanya ada. Luar biasa ya. Dan memang itu sebenarnya tugas kunjungan kita itu ya wajib. Bukan endingnya, di akhir misa kan kita sering tidak memperhatikan habis berkat. Pergilah wartakanlah Injil gitu. Nah, oke ya. Tapi umat mungkin masih
lihat Romo, Iya. kita mulai doa. Iya, ada yang siap-siap pulang. Padahal kalau kita nonton film, yang paling tunggu-tunggu endingnya. Kalau misal, biasanya komedinya, selesai komedi kita ending sebuah misa itulah yang begitu pulang kita harus ngapain sih? Nah, ya. Kadang-kadang umat pun nggak tahu gitu, misa itu sebenarnya satu rangkaian itu apa aja sih, kadang-kadang kan umat nggak Iya. tahu. Mungkin ya seperti yang tadi Pak Nani bilang, diutus yang di akhir mungkin umat nggak ngeh, hanya udah ada yang siap pulang, ada awal. Nah, kadang-kadang dengan kita ikutan camp, kita akan semakin lebih mengenal, lebih memahami satu rangkaian tersebut. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang hanya datang kolektor komuni pulang, kan biasa ada sebagian yang seperti itu. Ternyata kita harus mengerti ya, oh dari awal ya, dari ritus pembukanya ya, oh dari liturgi sabdanya, bacaan, oh dari liturgi ekaristinya ya, komuni dan lain, oh dari sampai ritus penutupnya sampai berkat. Nah itu nanti di camp nanti kita akan lebih mengetahui seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini panitia nih. Nah, Tantangannya apa nih? Dari panitia nih untuk dua-dua nih. tengok dia mencari Banyak, Banyak ya. banyak. Manusiawi. Manusiawi. Iya. Tergantung kita caranya sebenarnya, Ya. tapi biasanya saya belum sempat. Wah terlalu malam, saya Terlalu masih malam. punya anak kecil. Nanti aja deh, Nah, macam-macam manusiawi. Beruntunglah kita punya doa sepakat angkatan kita. Doa sepakat. Kita sebut doa sepakat. Seksi liturgi kita namanya Mbak Christine dan Bu Yasin Tapak Hari itu, mereka membuat satu doa di broadcast ke kita 135 orang itu, kita doakan bergantian setiap malam. Iya. Bagi seperti novena ya. Mulai bulan 2024 lah ya. Senin jatahnya 5 orang, pas 35 seminggu habis. Intinya semoga CAP 22 bisa berjalan lancar dan membuat hal yang baik. Jadi apapun yang misalnya kita mungkin ketemu sama orang yang tantangan tadi seperti itu, responnya seperti itu, kita dipertemukan dengan orang lain juga. Oh, sebagai pengganti. Luar biasanya kita open table di depan gereja, mungkin sedikit yang daftar, tapi begitu mereka gerak ke rumah dengan ngobrol, ada yang dapat 7 orang. Waduh. diajak. Saya ya luar biasanya. Mungkin di gereja kita semacam bagi-bagi brosur tuh bagi kita ya orang kurang mengenal, tapi ternyata ajakan untuk mengikuti sebuah recharge spirit evangelisasi itu ternyata tidak dengan apa ya, tapi harus dengan sharing dulu masuk. nggak hanya bagi brosur mungkin, Betul. Jadi lebih ke pendekatan pendekatan. personal. Dan saya rasa teman-teman saya angkatan 21 ini pendekatan mereka dengan level masing-masing ya hebat-hebat. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau untuk ini sendiri ada target nggak? Katakanlah angkatan 21 yang ikut 35 orang. Ini angkatan 22 nih. Pak Heri ini masih ada 100 orang nih. Gimana nih? Kalau saya sih jujur sebagai ini saya tidak mentarget berapa orang. Oke. Mungkin ya yang lebih berminat untuk daftar itulah yang Ya. mungkin kualitatif ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama teman panitia ini juga menekankan bahwa ngapain banyak orang tapi juga ternyata mereka terpaksa. Ya. Tapi kalau sedikit orang dengan kemauan sendiri itu lebih baik. Lebih baik. Ya.
Jadi memang lebih berkualitas Nah. lah kayak begitu. karena dari DPP pun, dari pihak gereja pun nggak menargetkan, oh panitia tiap tahun harus target segini. Nanti tahun selanjutnya dari DPP menargetkan harus ada peningkatan, nggak juga Nggak gitu. juga, ya. Tapi hanya umum menitipkan pesan kita carilah sebisanya kita, semampunya kita gitu, dan kita diminta untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam mencari calon-calon peserta KEP ini. Iya. Nah itu yang mau titip pesan ke kita gitu, supaya nggak ada target, mau bilang harus 50, harus 60. Nanti panitia akan mengejar hanya target jumlah secara kuantitas, bukan secara kualitas kalau kayak gitu. Ya Pak Nandi begitu ya. Iya. Gambarannya. Nah, Pak Eri, kalau misalkan itu kan sebenarnya untuk pendaftaran KEP kan setiap minggu tadi Pak ini bilang ada Betul. buka meja di Betul. gereja. Ya. Nah, kalau misalkan ada umat yang masih ragu Ya. untuk ikut KEP, Nah, nah, ini bagaimana menghubungi Pak Eri atau menghubungi Pak Nandi, atau mungkin ada nomor handphone tertentu yang bisa dikunjungi, atau mungkin medsos Instagram? nah, betul. Jadi kita sendiri dari KEP Paroki SFA ini kita punya medsos namanya IG. Instagram namanya oke. KEP SFA, nanti bisa diketik juga. Ya. Kita punya di situ. Jadi mungkin umat milenial yang mungkin biasa main medsos, mungkin pengen penasaran dengan KEP ini bisa tanya-tanya. Ya bisa DM lah. DM ke kita gitu, tanpa nggak usah malu, nggak akan ketahuan toh istilahnya. Ya. Istilahnya apalagi kan itu nggak pakai nomor, jadi orang nggak mungkin langsung di WhatsAppin ke sales, nggak. Ya. Di situ bisa nanya-nanya dulu ke kita, apa sih KEP itu, bagaimana sih cara daftarnya. Ya. Selain mungkin nanti dari panitia sudah menyiapkan nomor, dan dari pihak panitia menyiapkan orangnya juga ya. Itu harus nanti daftar ke siapa, bayar biaya pendaftaran ke siapa, ya informasi seperti apa. Selain dari pengumuman dari gereja, kita memang menggunakan medsos. Nah, seperti ini saat ini pun kita dengan podcast seperti ini juga menjadi salah satu media kita KEP itu untuk mempromosikan KEP ke umat, ke para penonton sofa podcast juga istilahnya, supaya tahu oh kita punya KEP dan sedang membuka pendaftaran. Yuk masyarakat mau nanti bisa daftar ke kami atau ke nomor nanti yang dicantumkan di media sosial kita. Ya, di Instagram ya. Betul. KEP nama Instagramnya? KEP SFA. KEP ada titik nggak? Underscore SFA. Oh, KEP_SFA. Betul. Oke. Nah itu nanti dari tim KEP nanti yang mengelola, itu dari tim kita nanti bisa tanya-tanya dari misek atau apapun. Ya. Atau bisa menghubungi nomor yang ada di medsos, di situ juga bisa. Oke. Sorry, ini pertanyaan terakhir nih. Itu kalau ikut KEP bayar nggak sih? Nah, kalau saat ini Pak nanti biaya pendaftaran bayar ya? Kita ada biaya penggantian buku 100.000. 100.000. Ya. Buku panduan. Bukan Oke. yang tadi dijelaskan. Oh, buku panduan 100.000 Misi ya. evangelisasi dan Oke. itu. Sebenarnya walaupun kalau kita kalkulasikan secara detail, sebenarnya nggak mencukupi itu. Tapi memang dari kebijakan dari paroki bahwa untuk biaya pendaftaran itu ditentukan sebesar itu, tidak diubah. Nah, apabila ada umat yang tidak bisa bayar, misalkan kurang mampu tapi dia mau ikutan KEP misalkan nih, tapi dia nggak mampu nih dari segi pembiayaan, nggak usah takut mundur, nggak usah takut. Jadi Nggak gimana? usah takut, tenang Kalau aja. misalkan ada umat yang secara ekonomi kurang, tapi dia gitu. secara diri Tapi dia pengen, ikut. nggak usah takut, nggak usah mundur. Jadi gimana? Kita nggak usah takut, misalkan nanti tinggal bilang aja ke panitia, ini saya mau ikutan KEP tapi untuk biaya pendaftaran agak kurang mampu nih, nggak usah takut. Panitia akan mencari cara, akan mencari donatur juga untuk calon peserta tersebut. Jadi nggak usah nanti mungkin biaya pendaftaran 100.000, nanti ada biaya ratus juga yang nggak usah takut, nggak usah bikin jadi mundur. Karena kita namanya sifat ini kan untuk pelayanan gereja juga ya, jadi biaya tersebut itu sebenarnya hanya nominal untuk penggantian dari keperluan calon peserta tersebut gitu. Walaupun memang secara kalkulasi nggak mencukupi, tapi nggak usah takut bikin jadi mundur gitu. Oh saya mau ikutan KEP jadi enggak ah. Nah mungkin ada beberapa calon donatur, misalkan kejadian mungkin 2 tahun yang lalu ada mungkin wilayah full support dari biaya pendaftaran sampai 100. Wilayah itu mensupport
calon peserta tersebut. Jadi mereka calon peserta itu nggak usah bikin biaya, penting lu ikut gitu. Oh gitu. Ada yang seperti itu. Oh, support dari wilayah atau Ada. ketua wilayah. Iya ada yang seperti itu. Misalkan kayak angkatanku dari 5 orang yang daftar itu kita nggak bikin biaya pendaftaran sama sekali. Oke. Iya, ibarat 100.000 itu nggak mikir 100.000 kali 5 orang sekitar 500.000. Wilayah semua menanggung. Karena wilayah pun nanti akan istilahnya wilayah tahu nanti ketika mereka kita bantu, mereka akan timbal balik ke kita juga, Ya. akan aktif di wilayah juga Ya. gitu. Ada benefit juga ke wilayah. Betul. Kalau gitu orang Nah, tersebut bisa lebih aktif. Iya, dan gak usah takut, mungkin itu hanya salah satu contoh. Ada contoh juga, ada alumni yang sudah kemarin menghubungi aku juga udah siap membantu. Untuk kalau ada calon peserta CAP yang kekurangan, gak usah takut ya. Aku siap bantu. Oke, nanti aku kasih nomor panitia siap untuk bantu. Ada, jadi gak usah untuk CAP gak usah mikirin biaya dulu. CAP nggak usah mikirin biaya dulu. Ya betul begitu bang. Untuk ikut CAP nggak usah ikut biaya ya. Nggak mikirin biaya lah. Ya, jadi kalau memang masa nggak mampu dari segi pembiayaan dari panitia, dari kita pun DPP akan mencoba untuk mencari donatur, untuk mensupport orang tersebut. Oke, sip. Terima kasih Pak Eri, Pak Nandi. Terima kasih. Bincang-bincangnya makin seru. Iya, kalau janji pun sampai malam kayaknya. Bisa jam 2 ini nanti. Aduh. Jam 2 subuh. Jam 2 Oke, subuh, oke. terima kasih, semoga sukses ya Amin. untuk CAP berikutnya nih, Pak Nandi, Pak Eri. Amin. Terima kasih juga Terima sudah kasih. mengundang kami di sini. Ya, oke, sobat-sobat, demikian bincang-bincang kami bersama CAP, bersama Pak Eri dan Pak Nandi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Halo sobat-sobat, sudah mendengarkan obrolan kami barusan kami mengenai CAP kan? Asik kan? Nah, untuk lebih tahu mengenai CAP bisa kunjungi media sosial kami dengan IG kami di bawah ini CAP_SMA dan juga mari. Nah, Sobat Podcast Seva, mari bergabung dengan CAP 22 sebelum 10 Mei 2025. Daftar di link yang tersedia atau hubungi petugas kami seusia misa. Jangan lupa juga subscribe Sofa Podcast, like and share ya.